Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di obrolan Karebosi. Baik, di segmen terakhir di edisi hari ini saya kembali ke Ibu Ati. Kemudian apa peran kemudian orang tua Ibu Ati untuk mengurangi penggunaan sepeda listrik di Kota Makassar ini? Ya. Peran orang tua satu, mengedukasi, jangan memanjakan anak dengan memberikan hadiah yang ternyata yang payungnya tidak ada. Mungkin kalau mau sehat ya, anaknya sehat ya, karena ada sepeda manual. Kemudian orang tua juga mesti mengetahui yang namanya payung hukum, bahwa ternyata ada payung hukum yang kemudian digunakan untuk mengatur yang namanya kendaraan, baik itu sepeda motor listrik maupun sepeda ya, itu perlu diketahui. Kemudian yang ketiga, jika kemudian orang tua punya anak, kadang-kadang begitu anak sekarang, apalagi di Makassar saya tahu ya lifestyle-nya itu, mereka kadang pengen memperlihatkan saya ini hebat loh ada sepedanya itu. Di sini orang tua untuk tegas kepada anak-anak bahwa ada hal-hal yang perlu mereka tahu, tidak boleh kemudian mereka senang hati meminta kepada orang tua, dimanjakan, istilahnya seperti ini, dimanjakan cuma karena ada rasa gengsi dari anak itu memperlihatkan siapa aku, kan begitu ke temannya. Jadi seperti itulah kalau saya, yang menurut saya, bagaimana peran orang tua itu kemudian untuk meminimalisir yang namanya penggunaan sepeda listrik. Dan kalau yang sudah terlanjur membeli sepeda listrik, maka orang tua perlu mengontrol penggunaannya dipakai di mana. Boleh lah saya bilang tadi, kan ada aturan-aturan yang tadi disebutkan Permen 45 misalnya, bisa digunakan pada saat Car Free Day, kemudian bisa digunakan di lingkungan perumahan, kemudian jangan sampai mereka juga menggunakan sepeda listrik ini dengan kecepatan di atas 25 km per jam. Jadi sekali lagi para orang tua kembali melihat yang namanya payung hukum. Nah itulah orang tua sekarang mesti cerdas melihat aturan-aturan tentang transportasi, supaya anak-anaknya kemudian generasi kita ke depan ini mereka akan patuh berlalu lintas ya. Jadi diedukasi dari dini, kemudian itu akan terinternalisasi ke mereka. Oh ternyata ada aturan-aturan yang harus mereka patuhi dalam hal berlalu lintas. Oke, jadi peran orang tua sangat penting begitu Bu Ati ya? Iya, sangat penting untuk mengedukasi, untuk tidak memanjakan anak-anaknya dalam hal pemberian hadiah, yang mana sepeda listrik dan juga mengontrol anak-anak ya sistem zonasi tadi. Karena ini digunakan pada saat zonasi sekolah. Jadi cuma jarak sekali, pemerintah sebenarnya membuat zonasi sekolah itu bukan untuk kondisi sekarang memanjakan anak dengan sepeda listrik, tetapi bagaimana supaya anak-anak ini kemudian salah satunya bisa sehat karena mereka bisa jalan kaki, mengurangi yang namanya kendaraan yang ada di jalan raya kan dengan adanya sistem zonasi, bukan kemudian malah menambah beban dari pihak kepolisian dengan adanya sepeda listrik ini, seperti itu. Oke, kemudian Pak Kasat, apa harapan Anda untuk seluruh masyarakat Kota Makassar untuk kemudian yang belum tahu mungkin untuk sosialisasi penggunaan sepeda listrik ini? Silakan. Kalau dari saya pertimbangannya, saya itu berharap bahwa kita harus mendukung apa yang disampaikan oleh Pak Presiden dalam Perpres 55 2019 dengan harapan seperti yang dalam pasal 28 pasal 35 terkait dengan uji tipe tentang kelayakan dan keselamatan dari sepeda motor listrik, yang bahkan di pasal 35-nya diberikan waktu selama 12 bulan untuk dilakukan uji tipe pada kendaraan yang telah keluar. Artinya karena ini merupakan perpres untuk percepatan konversi dari BBM fosil kepada tenaga listrik, harapannya sepeda listrik ini tadi kita kembalikan lagi ke marwahnya. Artinya kalau kita melihat sepeda ini adalah untuk kendaraan yang tidak memiliki kecepatan, karena dia menggunakan tenaga dayung atau tenaga manusia, kita kembalikan lagi pada posisinya sehingga tidak terjadi ambigu atau penggunaan kendaraan yang membahayakan pada masyarakat. Kenapa? Karena daripada kita mengakomodir lebih banyak yang mana produksinya juga kita tidak tahu dari mana datangnya, dan kita juga tidak tahu siapa yang melaksanakan pengawasan dari produksinya, dan kita juga tidak tahu apakah ada standar keselamatankah dari baterai yang ada di sepeda tersebut. Karena tidak adanya SNI sudah berarti bahwa kendaraan tersebut dirakit, dibuat, diciptakan dengan asal-asalan. Nah, sehingga kendaraan sepeda listrik tadi akan membahayakan daripada penggunanya, dan kami berharap
sesuai dengan Permen Hub 59 di 2020 tentang sepeda dan penggunaan jalur khusus, kita lebih mendukung penggunaan sepeda dengan jalur khusus dengan penggunaan bersama-sama, asal mengembalikan marwahnya lagi kembali kepada sepeda. Nah, bagaimana dengan sepeda yang sudah ada sekarang? Ya sudah, yang ada sekarang dibatasi penggunaannya di lokasi tertentu. Kalaupun barang sepeda itu masuk, tetap harus melalui uji TP seperti yang ada dalam Perpres 55 2019, sehingga ada jaminan keamanan dan keselamatan bagi rakyat Indonesia walaupun sepeda itu digunakan di kawasan tertentu. Nah, nanti kita khawatir nanti dicas di rumah sembarang tempat, seperti kita lihat ada di YouTube segala macam, terbakar baterainya karena baterainya tadi tidak melalui proses sertifikasi, sehingga ketika terbakar kita mau salahkan siapa? Nah itu, jadi harapan kami kembalikan dia kepada marwahnya, dan kami juga menyampaikan pada beberapa media, kalau dia sepeda kembalikan ke sepeda, sehingga kalaupun anak-anak yang menggunakan sepeda tadi dengan kecepatan yang rendah, karena sepeda dayung kan tidak mungkin kita menggunakan kecepatan tinggi 10, 15, apalagi anak-anak itu sudah maksimal penggunaannya, dan sehingga para pengendara yang lain bisa meyakinkan bahwa itu adalah sepeda, bukan sepeda motor listrik, sehingga memberikan kedudukan sepeda sama dengan pejalan kaki, sehingga pada saat kecelakaan misalnya ada sepeda listrik lewat, terus mobil lewat, dan menurut posisinya adalah sepeda listrik itu yang salah, kita jadi bisa menyalahkan sepeda listrik. Kenapa? Karena posisi yang salah dia, tapi kalau dia sepeda dayung kita belum tentu menyalahkan dia. Nah, inilah yang harapan kami, sehingga kita tidak menimbulkan benda-benda baru yang membahayakan bagi masyarakat kita, kecuali masyarakat kita siap untuk menerima itu. Nah, sekarang permasalahannya masyarakat kita belum siap, karena yang seperti disampaikan oleh Ibu tadi, mahasiswa saja tidak ada yang mau menggunakan sepeda listrik ini. Jadi kita bisa melihat bahwa segmen yang ada sepeda listrik saat ini digunakan oleh sekitar 15% ibu-ibu dan 85% segmennya di anak-anak. Nah, inilah mungkin kita perlu perbaiki ke depan. Kita kembalikan kepada kedudukan dan marwahnya. Mari ciptakan anak-anak kita yang sehat dengan sepeda dayung. Zonasi telah memberikan kemudahan pada anak ke sekolah dengan menggunakan sepeda dayung. Kita kecil dulu, jaraknya jauh, 10 kilo pergi ke sekolah dengan sepeda dayung bisa, walaupun pada saat itu dengan alasan transportasi belum ramai. Nah, sekarang sekolah dengan rumah jaraknya radius 5 kilo, mengapa kita harus memberikan sepeda listrik yang membahayakan pada anak kita? Jadi dimulai dari orang tua, pilihlah alat yang tepat bagi anak kita, jangan digunakan justru alat yang membahayakan. Mungkin itu yang kami sampaikan. Semoga maksud kami melaksanakan ini semua adalah semata-mata untuk keselamatan rakyat, karena itu yang paling tinggi yang harus kita junjung tinggi. Sebelum kami menerapkan ultimum remedium, penegakan hukum adalah jalan yang terakhir. Oke, saya ke Ibu Ati. Silahkan harapan-harapan Anda, mungkin untuk lebih ke transportasi, silahkan Ibu Ati. Jadi harapan saya kepada masyarakat kita, gunakanlah transportasi yang aman, nyaman, handal. Itu penting. Murah belum tentu aman, karena mungkin menganggap bahwa sepeda listrik ini murah dan aman, padahal itu bukan masuk kategori alat transportasi. Itu perlu diingat. Murah belum tentu nyaman, karena kenapa saya bilang murah belum tentu nyaman, karena bisa saja sepeda listrik ini belum dilengkapi oleh misalnya reflektor atau lampu utama, kemudian digunakan lagi sebagai alat transportasi. Jadi saya mengedukasi para masyarakat kita untuk menggunakan transportasi yang resmi, transportasi yang aman, nyaman, murah. Dan saya lebih condong mari kita kemudian untuk mensupport yang namanya transportasi publik ke depannya, yang tentu akan didukung oleh pemerintah kita dengan penyediaan sarana dan prasarana yang lebih baik dan mendukung untuk transportasi publik yang lebih aman, nyaman, murah, layak ke depan. Seperti itu. Oke, terima kasih Bu Ati, terima kasih Pak Komandan sudah bergabung di obrolan Karebosi untuk edisi hari ini. Sekali lagi pemirsa, jangan manjakan anak Anda dengan fasilitas yang dapat membahayakan nyawa. Saya Rafi Kemusaki Mawarda pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.